Baik, bagaimana kabar Bu Nona pagi ini? Alhamdulillah baik, Pak Chandra. Baik, kira-kira bagaimana kondisi perusahaannya? Apakah baik-baik saja atau bagaimana? Untuk kondisi perusahaan PT Go Distribution pada tahun ini, alhamdulillah masih baik-baik saja dan tidak terdapat masalah yang signifikan sih. Oh ya, bagaimana dengan yang saya sampaikan kemarin ya terkait dengan laporan keuangannya? Laporan keuangan dari PT Go Distribution terdapat ada bentuk file serta bukti transaksinya. Oh begitu, baik. Berarti bukti-bukti yang saya audit nantinya dan juga laporan Iya, keuangannya soft file semua ya? Kalau offline-nya nggak ada ya Ibu, hard file-nya? untuk hard copy-nya sendiri mungkin saya carikan terlebih dahulu di perusahaan, Oh lalu begitu. apabila ada nanti akan saya kirimkan ke alamat kantor Bapak nantinya. Baik-baik. Kalau begitu hari ini dikirim aja dulu yang online, yang soft file-nya ya. Kemudian nanti yang hard copy dikirim secara offline, dikirimkan ke kantor nggak Ibu? Jadi nanti kami bisa cross-check Ibu. Kemudian saya ada pertanyaan terkait dengan perusahaan Ibu. Kira-kira ada permasalahan tidak terkait dengan internal control di perusahaan Ibu? Untuk internal perusahaannya sendiri dari karyawan maupun dan selain-lainnya tidak ada masalah. Nggak ada ya? Aman ya? Alhamdulillah aman. Mungkin itu saja sudah cukup nih Ibu. Nanti itu yang akan jadi pertimbangan ya untuk auditnya. Sebentar-sebentar ya Ibu. Oh ya, ini sudah masuk di email saya. Baik, terima kasih. Nanti mungkin bisa disampaikan ya ke tim audit saya. Mungkin terkait dengan berkas-berkas, berkas hard copy-nya dikirim ke kantor, dan nanti kalau sudah bisa dikonfirmasikan ke tim audit Ya, saya ya. terima kasih Pak Chandra. Baik, terima kasih Ibu. Baik, saya awali untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang rekan-rekan. Untuk siang hari ini kita akan mengaudit berkas-berkas yang sudah dikirim oleh Bu Nona untuk perusahaannya PT Go Distribution tadi pagi. Tadi dikirimnya via email. Coba bisa dicek di email masing-masing. Sudah saya forward ke email kalian masing-masing. Baik, Pak, Baik, siap. Pak. Oh ya, Pak. Ini sepertinya ada beberapa catatan jurnal yang memang sengaja tidak dicatat atau memang dihapus ya, Pak? Menurutku sih itu memang dihapus. Coba kamu cocokkan dengan bukti transaksinya. Iya, betul. Coba kamu cocokkan dengan bukti transaksinya dulu. Ini juga saya sambil lihat ya. Juga cocokkan juga dengan di buku besar ya, terposting atau tidak. Terus kalau emang nggak ada bukti dan juga tidak terposting di buku besar, ya sudah, tidak apa-apa. Berarti memang tidak perlu di jurnal. Tapi kalau terbukti ada buktinya transaksinya, kemudian ada diposting di buku besar, nah ini yang harus dicek ya. Oh iya ya, Pak. Baik, Pak. Sebentar. Saya cek dulu. Saya juga lihat. Wah, ini Pak, ini saya menemukan kejanggalan sih. Janggal apa itu ya? Ini di bulan pertama pencatatan atas pembelian persediaannya itu tercatat, tapi tidak ada pencatatan atas pembayarannya dan juga tidak ada bukti bayar dari transaksinya. Kok gitu ya? Bentar, coba saya lihat dulu ya. Buka sambil lihat. Oh iya, betul. Ini di bulan kedua dan ketiga padahal ada loh pengadaan persediaan dan malah segera dilunasi di akhir bulannya. Tapi kok malah yang bulan pertama ini tidak dibayar ya? Wah, ini aneh sih. Kayaknya memang ada yang tidak beres nih, Pak, dengan perusahaan Bu Nona. Sepertinya klien memang sengaja tidak memberikan bukti fisik karena terdapat kejanggalan-kejanggalan tadi itu, Pak. Ya, baik. Berarti nanti gini aja untuk urusan Bu Nona yang nanti katanya dia mau melengkapi berkas-berkas fisiknya. Kita tunggu saja nanti. Nanti saya juga langsung hubungi Bu Nona. Untuk sekarang kalian coba kerjakan dulu mana-mana bagian-bagian yang harus dicek, harus diperhatikan ya. Kalian kerjakan di rumah masing-masing. Untuk pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti mungkin kita akan adakan pertemuan lagi
entah itu nanti malam, tergantung Bu Nona ya, atau mungkin besok pagi juga bisa. Nanti akan saya hubungi sesegera Bu Nona melengkapi berkas-berkasnya. Mungkin saja. Baik, bisa dicukupkan. Baik Pak, Baik Pak, terima kasih. Selamat malam Pak Chandra, gimana kabarnya? Ya, selamat malam juga Bu Nona. Ini saya menghubungi Bu Nona untuk melakukan pertemuan online ini. Mengingat tadi Bu Nona bilang untuk mau mengirimkan berkas-berkas ya, yang bukti fisiknya. Nah, tapi ditunggu sampai tadi siang, kami sudah bertemu dengan tim audit saya. Itu juga sampai tadi siang belum ada berkas masuk ke kantor kami. Mungkin ada kendala ya, Ibu? Jadi gini Pak, setelah saya cross check ke karyawan-karyawan, ternyata bukti dari transaksinya tersebut telah hilang Pak. Dan itu dihilangkannya oleh siapa juga dari karyawan tidak ada yang mengakui Pak. Kalau seperti itu bagaimana gitu? Baik, berarti bukti fisiknya kebanyakan hilang ya. Kalau ini saya juga mau tanya, itu tadi di jurnalnya itu beberapa ada yang dihilangkan bagiannya. Itu apakah memang sengaja dihilangkan atau memang ada kesalahan catat dari perusahaan Ibu? Dari hilangnya apa tadi Pak? Ya, ada hilangnya bagian di jurnal. Di jurnalnya itu ada yang hilang bagiannya. Itu apakah sengaja dihilangkan atau bagaimana? Sepertinya jurnalnya cuma itu aja Pak. Cuma yang saya kasihkan ke Bapak itu aja. Baik. Kalau saya minta untuk melengkapi, berarti ini dari perusahaan apakah bisa melengkapi bukti maupun ada yang kurang-kurang? Apakah bisa? Kalau melengkapi dari file-filenya hanya itu saja Pak yang diserahkan. Untuk diserahkan ke tim auditnya Pak dari perusahaan kami. Baik, kalau begitu untuk sementara saya akan proses dengan tim audit saya. Tadi sudah saya minta untuk tim audit saya untuk cek laporan keuangan juga laporan tahunan dari perusahaan Go Distribution. Nanti saya akan hubungi lagi Bu Nona terkait dengan hasilnya. Untuk sementara mungkin itu dulu kalau memang dari perusahaan Go Distribution tidak bisa melengkapi untuk bukti maupun salah catat ataupun kurang catat di penjurnalan. Baik, mungkin itu dulu, Ibu. Ada yang ingin disampaikan? Enggak Pak, kurang lebih cukup itu aja dari saya. Baik, terima kasih. Saya izin untuk meninggalkan meeting terlebih dahulu ya. Ya, baik. Saya awali dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat malam rekan-rekan. Malam Pak. Ya, jadi barusan saya sudah berdiskusi dengan Ibu Nona selaku manajer dari perusahaan Go Distribution dan kami berdiskusi via call. Kemudian hasil dari diskusi kami bahwasannya Bu Nona tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mendukung pembuatan opini dari kita. Mohon maaf, apakah sinyal saya terganggu ya? Baik, saya ulangi ya. Jadi tadi misalnya tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk pemberian opini dari kita. Sehingga tadi saya tanyakan untuk meminta keterangan-keterangan lain dan ternyata Bu Nona tidak dapat memberikannya. Seperti itu. Baik Pak, jadi selanjutnya langkah apa yang akan kita lakukan? Apabila seperti itu, bagaimana kalau kita langsung disclaim saja Pak? Karena kan sudah jelas bahwa mereka tidak dapat memberikan bukti yang cukup sebagaimana kita perlukan.
Iya, iya. Ya bisa jadi seperti itu. Sebentar, saya kira pertimbangkan terlebih dahulu ya. Ya sudah, karena memang dari pihak klien tidak ada pengupayaan ya. Kan tadi sudah saya minta keterangan tidak diberikan, saya minta perlengkapan bukti juga tidak diberikan. Maka kita wacanakan dulu untuk pemberian opini disclaim. Harapannya supaya perusahaan Bu Nona ini bisa ke-trigger ya untuk melengkapi bukti-bukti audit yang kita perlukan. Oke Pak, baik. Selanjutnya akan saya siapkan draft untuk opini auditnya. Ya, baik. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, nanti kita tetap kumpulkan sebisanya mungkin, semaksimal mungkin bukti-bukti yang bisa kita dapatkan, keterangan-keterangan yang bisa dapatkan. Kalau memang sudah tidak bisa, ya dengan berat hati kita harus mendisklaim perusahaan dari Bu Nona untuk laporan keuangannya. Baik, itu saja. Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, masuk ke materi pembahasan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan dari bukti audit. Bukti audit sendiri adalah segala sesuatu informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, sebagaimana dapat digunakan untuk auditor guna sebagai dasar mereka untuk layak atau tidaknya menyatakan pendapatnya. Tujuan dari bukti audit. Tentu saja bukti audit memiliki tujuan, yakni dimaksudkan untuk mendukung klaim-klaim dari perusahaan serta sebagai bentuk kepatuhan dari perusahaan terhadap aturan akuntansi yang berlaku. Terdapat dua fungsi bukti audit. Yang pertama adalah digunakan untuk mendukung dari temuan atau kesimpulan serta adanya rekomendasi dari audit. Kemudian kedua, bukti audit sendiri memiliki peran terhadap keberhasilan dari pelaksanaan suatu audit. Bukti audit ini harus mendapat perhatian oleh auditor sejak tahap perencanaan hingga akhir pada proses audit. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai opini audit. Jadi yang kita ketahui bersama bahwa terdapat 5 jenis dari opini audit dan salah satunya ialah disclaimer of opinion. Jadi opini disclaimer ini merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor dengan mempertimbangkan bahwa mereka memilih untuk tidak menyatakan pendapat karena adanya keterbatasan dalam prosedur audit. Jadi dalam hal ini auditor itu tidak diberikan bukti yang cukup untuk mendukung opini mereka atau bahkan terdapat hal-hal yang sebenarnya disembunyikan oleh klien dan melarang auditor untuk memeriksa hal tersebut. Sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai pembatasan dalam ruang lingkup audit. Karena kita ketahui auditor memiliki keterbatasan. Auditor tidak bisa melakukan penelusuran secara mendalam atas angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan. Dan misalnya hal ini terjadi dalam proses audit, maka auditor sangat berhak untuk memberikan opini disclaimer. Jadi kesimpulan dari kasus pada video ini yaitu karena bukti audit yang tidak lengkap dan klien tidak bisa melengkapi bukti audit tersebut, maka hal tersebut mencerminkan bahwa adanya keterbatasan ruang lingkup audit, di mana adanya keterbatasan ruang lingkup audit ini yang menyebabkan auditor berhak memberikan disclaimer opinion. Dari penjelasan kasus ini, maka opini auditor sangat bergantung kepada perolehan bukti audit yang cukup dan tepat. Karena pembatasan ruang lingkup yang disebabkan oleh klien, maka konsekuensinya adalah berdampak kepada opini yang dikeluarkan oleh auditor. Oleh karena itu, auditor harus meminta manajemen untuk mencabut pembatasan. Jika auditor tersebut menolak untuk mencabut pembatasan, maka auditor harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau TCWG, those who charge with governance, dan menentukan prosedur alternatif yang dapat memungkinkan dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit.
Dan karena auditor tetap tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, maka auditor menentukan dampaknya dengan disimpulkan dampak salah saji yang terdeteksi bersifat material namun tidak pervasif, maka opini yang dikeluarkan adalah wajar dengan pengecualian. Sekian, terima kasih. Baik, video kali ini merupakan rangkuman dari pembelajaran audit 2 selama 1 semester, dan semoga apa yang kami sajikan dalam video ini bisa menjadi rujukan atau referensi buat teman-teman bagaimana gambaran kasus audit di dunia nyata. Video kami tentunya tidak sempurna dan merupakan contoh kecil dari banyak sekali kejadian-kejadian yang ada terjadi di ruang lingkup audit. Sehingga kami terbuka untuk saran dan kritik, tapi juga saya apresiasi buat teman-teman yang sudah mendukung kami dan yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.